Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4? Alhamdulillah sehat ya. Ya, bagaimana kemarin menerima hasil penilaiannya untuk tengah semester genap? Memuaskan ya. Lah, untuk yang memuaskan ya jangan lupa bersyukur dengan apa? Ya dengan belajar lebih giat lagi. Karena apa? Jika kita menikmati mensyukuri nikmat dari Allah berupa nilai yang baik, itu apa? Insya Allah nanti nikmatnya akan ditambah lagi ya. Termasuk ini ya, menikmati nikmat Allah yaitu apa? Bisa belajar meskipun secara daring ya. Jadi nikmat itu dengan cara apa? Disyukurinya dengan belajar sungguh-sungguh meskipun daring, videonya dilihat, dicermati secara baik. Nah, kalau di skip, dilompat-lompati, dicari tugasnya saja, itu berarti termasuk apa? Nah, termasuk menyia-nyiakan, mubazir ya, mubazir. Jadi ilmunya, videonya dari ustadz maupun ustazah, jika di skip berarti nanti terbuang. Karena apa? Tidak tersampaikan. Seperti makanan ya, kalau hanya dipilih-pilih tidak dimakan itu, ya yang tidak dimakan itu mubazir, terbuang ya, disia-siakan ya, menyia-nyiakan sesuatu yang baik itu dibenci oleh Allah ya. Jadi video dari ustadz ustazah kok di skip, nah dilompati, mau dicari tugasnya lah, itu termasuk menyia-nyiakan ilmu. Nah itu eh, nanti termasuk yang tidak disukai oleh Allah ya, begitu. Jadi Ustadz harapkan dan Ustadz yakin siswa-siswi SIT Mutiara Insani terutama kelas 4 itu eh, melakukan tindakan yang insya Allah yang baik, yang benar ya. Nah, tindakan skip-skip itu insya Allah tidak ada ya, di kelas ini tidak ada. Karena kita mensyukuri nikmat Allah dengan belajar sebaik-baiknya ya. Videonya diperhatikan ya. Nah, perlu dicatat. Nah, oh ini harusnya ini lah, itu nah perlu dicatat. Seperti itu ya. Ustadz ingatkan kembali untuk sebelum kita memulai, karena ini masih pandemi, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya di rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Dengan apa? Membantu pekerjaan di rumah. Jangan sampai sudah kelas 4 tidak punya peran di rumah. Meskipun meskipun cuma nyapu, cuci piring harus ada ya. Dan sholatnya juga dibuat tepat waktu. Kalau bisa berjamaah ya, bagi yang memungkinkan ya, masjidnya buka ya silakan ya. Silakan, kita akan membahas yang kemarin soal PTS itu karena ada beberapa yang urgent perlu kita bahas ya. Untuk kelas 4 ya, ini Ustadz buka dulu. Nah ini klik, nah ini materi ya. Ini untuk nomor 1 ya, hardware yang berfungsi sebagai otak komputer lah. Ini adalah CPU ya. CPU itu yang bentuknya kotak ya, yang tancepannya, jadi monitor nancep ke CPU, keyboard nancep ke CPU lah, itu yang berfungsi sebagai otak komputer pusatnya. Nah ini nomor 2, garis hitam yang berkedip-kedip pada halaman kerja Microsoft Word disebut, nah ini apa, ini kursor bisa ya. Nah itu ini namanya kursor. Terus nomor 3, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada Microsoft Word menggunakan, nah ini ya, bisa CTRL plus beginilah, memperbesar memperkecil ini ya Ustadz masuk. Nah ini di bawah biasanya apa, zoom in zoom out lah, ini zoom atau kaca pembesar boleh, tapi ini yang ada di sini zoom. Jadi zoom in berarti itu zoom masuk tambah besar, zoom out berarti yang terlihat lebih banyak.
Nah, ini perlu diperhatikan, ikon di samping berfungsi untuk ini save, ikon save ya. Itu berarti untuk menyimpan ya. Save ini ungu, save. Tapi untuk Microsoft Word yang semakin ke sana itu bentuknya eh, tidak berwarna ungu lagi seperti punya Ustadz. Ini di sebelah sini ini bentuknya putih, warnanya putih, bentuknya hampir sama tapi warnanya putih. Terus kenapa ini kok bentuknya ini? Ini apa tat maksudnya? Nah, ini sebentar. Ini itu adalah apa? Disket. Kita tulis di sini ya. Ini itu namanya disket. Disket itu, bisa cerita sedikit. Disket itu seperti flash disk kalau zaman dahulu 2000-an. Kalian belum lahir. Jadi pertama kali komputer ditemukan, terus bagaimana caranya mindah dari file ini disimpan ke suatu wadah, terus dimasukkan ke file yang lain. Kalau zaman dulu kan internet belum ada, kirim pakai Bluetooth belum bisa ya, pakai WiFi dikirim WA belum ada. Jadi mikir caranya gimana, akhirnya ditemukan disket. Nah, ini disket. Disket ini itu kalau sekarang seperti flash disk, jadi colok ke copy terus pindah rono colok ke paste. Nah, ini seperti ini. Disket itu bisa menyimpan ukurannya hanya sekitar 1,3an MB ya, megabit. Jadi satu disket itu hanya bisa sekitar seperti itu. Padahal kalau sekarang lagu itu 3 sampai 5 megabit ya, satu lagu. Jadi satu lagu, satu buah lagu, satu murotal. Nah, murotal 30 juz itu wah puluhan megabit itu. Ya itu nek disimpan di disket itu paling surat Anas ya. Ya paling juz-juz 30 tapi nggak semua, tapi paling halaman-halaman belakang saja. Lah itu disket. Nah, nek sekarang itu namanya flash disk. Flash disk FC. Flash disk itu ukurannya beraneka ragam ya, ada yang 128, ada yang 64 giga giga. Ya, 64 giga itu setara dengan 64.000 megabit kira-kira. Plus minus ya. Plus minus seperti itu. Terus ada lagi yang lebih besar apa dari flash disk, namanya hard disk. Hard disk itu bisa 1 tera ya, 1 TB. TB itu terabit. Terabyte. 1 terabit itu kira-kira 1000 gigabit. Ya. Kalau dijadikan megabit kira-kira ya 1 juta. 1 juta megabit kurang lebih ya. Padahal disket sama hard disk, disket sama flash disk ini lebih bentuknya lebih kecil flash disk ya. Disket itu tabelnya segini memang ya, tapi besar. Jadi seperti CD itu colokan gini. Nah, kalau flash disk itu ya seperti yang kalian lihat. Kalau hard disk itu seperti power bank di tugel separuh ya, itu bentuknya kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau sekarang ada lagi SSD, solid state drive ya. SSD ini solid state drive. Hard disk itu, hard itu keras, disk itu ya disk cakram, jadi disimpan di dalam cakram yang keras. Nah, ini kalau SSD solid state drive. Kalau hard disk itu kan seperti CD muter, kalau SSD itu kalau sekarang itu seperti flash disk tapi lebih cepat ya, nggak pakai muter, jadi itu lebih cepat lagi dalam mengakses. Jadi misal kalian punya film Frozen atau Lion King atau film kartun atau kisah-kisah nabi itu ya, di copy ke SSD
Itu misal filenya 10 giga misal 10 giga, itu kalian copy, klik, geret, serut, ditinggal kedip gitu ya, tinggal kedip 2 kali itu selesai kopinya, jadi cepat sekali. Tapi kekurangannya kalau SSD itu hanya sekitar ya bukan hanya sekitar, tapi 128 gigabit sampai ada yang 1 tera juga ya, ada yang 1 tera atau 1000 gigabit. Tapi apa, harganya beda. Kalau harddisk itu segini itu sekitar ratusan ribu, tapi kalau ini 1 terabit itu jutaan ya, jadi 10 kali lipatnya kira-kira lah. Ya enggak 10 kali, hampir beberapa kali lipatnya lah. Ini lebih mahal karena ini teknologi terbaru. Jadi ini urut ya, ini teknologi yang pertama kali mendampingi komputer untuk menyimpan data untuk dipindah. Kemudian ada ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini. SSD pun ada berbagai macam jenisnya ya, ada berbagai macam. Nah, jadi ada ini yang paling terbaru ya. Nanti SSD itu jenisnya ada 3 ya. Nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Nomor 5, untuk meletakkan hasil teks salinan menggunakan ikon. Nah, ini kata lain untuk menampilkan hasil teks salinan. Jadi setelah di copy, kita apakan? Paste ya. Nah, jadi setelah kita copy, klik kanan, copy. Nah, itu kita apakan? Paste ya. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah, ini alhamdulillah sudah banyak yang benar ya, kecuali yang di sini ini ada berapa yang salah jawabnya. Jadi ini Ustadz harapkan kalau membaca soal sedikit teliti lagi, jangan terlalu terburu-buru mengerjakan. Sebenarnya tahu jawabannya, tapi karena sedikit pengen cepat selesai, nah nanti jawabannya bego, tidak jadi benar. Sebenarnya tahu, kalau diperhatikan dengan baik sebenarnya nilainya bagus ya. Untuk yang kedua, sebutkan 3 perangkat. Rom 2 nomor 1, sebutkan 3 perangkat keras pada komputer. Jadi perangkat keras pada komputer ya seperti monitor, CPU, printer, mouse, keyboard, siapa lagi, speaker dan lain-lain ya. Intinya yang kita gunakan ya, yang ketok, yang terlihat nyata ya. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan program pengolah kata ya, sudah jelas ya. Microsoft Word ya, untuk mengolah kata, untuk mengetik ya, untuk membuat hasil-hasil tulisan, untuk membuat undangan itu ya melalui program pengolah kata. Nomor 3, sebutkan langkah-langkah membuka program Microsoft Word ya, seperti yang di buku ya, bisa lewat sini, terus nanti lewat Microsoft Word. Nah, ini bisa Microsoft Word, bisa Word. Nah, ini lewat desktop, klik 2 kali Microsoft Word, lewat sini juga bisa ya. Nomor 3, sebutkan 3 ikon yang terdapat pada Microsoft Word. Banyak sekali ya. Ya alhamdulillah ini paling banyak benar ini. Save, paste, lain-lain ini font size ya, seperti itu. Nomor 4, sebutkan, tulislah fungsi dari ikon-ikon berikut. Ini bold untuk tebal, untuk underline ya, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah ya. Ini Ustadz sudah buat video, sudah lama sekali ya, 15 menit. Ya, saran Ustadz, pesan Ustadz untuk kelas 4, tetap istiqomah belajar, tetap sabar, dan jaga sholatnya. Jangan sampai sholatnya terlambat. Bahkan jangan sampai bolong-bolong ya, karena sudah 4, sholatnya jangan sampai bolong-bolong. Tetap berbakti kepada orang tua ya. Untuk tugasnya apa tugasnya ya, dilihat lagi videonya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.